insyaallah dina ieu waktos are menjelaskan tentang masalah mengenal kana diri. Sakedar deui urang rek ungkapan nisbu sabar kalau cerita secara syariat memasrahkan amal perbuatan. Padahal di sisi Allah menunggu orang yang sudah dipahamkan Allah menunggu nisbu sabar. Ti ayeuna kena keneh geus selalu amalna disetorkeun ka Allah. Tapi pas disetorkeun ka Allah ayeuna memahami amalna masih keneh borontok. Amalna masih keneh ayeuna urang can bisa ikhlas. Ari amalna mah geus ngalaksanakeun, geus ngaji, geus getol tahajud, getol salat, getol sedekah, getol tapi ikhlas hese. Pas dicek teh dina hate ayeuna ya Allah, geuning amal teh kieu. Di dalam kitab telah menjelaskan hadis qudsi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad fana. Sahaja anu mengenal kana dirina akan mengenal ka Allah. Sahaja anu geus mengenal ka Allah maka dirina akan terbakar. Ayeuna urang kadang-kadang bujeng-bujeng kenal ka Allah kana dirina ge can apa? Ari umur geus di atas 50 sakedeung deui. Kuduna kan ayeuna samemeh ayeuna urang kadatangan maut secara syariat ti ayeuna kudu mengenal ka Allah jadi supaya ulah bingung. Jadi lamun ayeuna can mengenal ya tamtulah jangankan di akhirat ayeuna keneh geus bingung. Jadi lamun terus bingung man naon dibatna man kana fi hadil a'ma wa fil akhirati a'ma wa atalu sabila. Siapapun mata batinnya, mata ruhaniahna masih dalam keadaan buta, ayeuna di dunia, di akhiratnya buta. Berarti lamun buta wong mau kenal jeung Allah ya yakin. Karena hasil amal nauge can ikhlas masih karena kadorong ku hawa nafsu. Matak di dalam Fathul Kitab Rabbani telah membuka rohani batin, kenalilah diri di hatimu. Coba kita untuk mengenal kana diri cuma yang selama ini kita kehidupan dan keinginan dalam batin itu cuma memikirkan urusan-urusan hawa nafsu, cuma makan, minum, pakaian, belanja, cuma itu yang selama ini kita pikirkan. Mungkin juga enggak ada di dalam hati banyak sebagian orang yang tak pernah untuk menuju ke akhiratnya sekarang di dunia ini. Kadang-kadang sholat pun masih urusan hawa nafsu, ngaji pun masih urusan hawa nafsu, tahajud masih kesenangan hawa nafsu. Sedekah nafsu besok atau lusa Kangjeng Rasul pun 63 tahun. Tos dicadak eta urusan hawa nafsu. Berarti harus kembali ke mana? Harus kembali kepada Allah, sedangkan ini Allah meminjamkan hidup. Harus innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah kita innalillahi wa inna raji'un atau enggak besoknya? Sekarang pun kadang-kadang cuma berkata doang, cuma mulut doang, dinyatakan pelebah dicek mah di dalam hati masih menyekutukan Allah dengan diri kita ini.
Ngaji masih karena sesuatu, sodakoh karena sesuatu, apapun. Maka ini kajiannya kajian hati harus kita meningkat. Karena umurnya sudah mulai tua, termasuk kami sendiri. Mungkin ada di atas 60 tahun. Coba cek diri orang. Ayat di dalam hati cuma keinginan, kesenangan hawa nafsu dan hawa nafsu. Umur teh nyaho. Urang kadang berdoa yang panjang umur, dipanjang ke umur 120 tahun kalahkan nyusahkeun anak. 130, 150 da teu guna. Berdoa ke Allahumma tawil umurona, minta panjang umur, ai umur teu barokah mah buat apa? Kalah nganjak ngalobakeun dosa. Anak tungtung nama jadi dosa. Kusabab ka indung ngalaksanakeun loba aral teu geus teu bisa ngurus. Bila mana orang rek berdoa ke Allah minta umur teh nu barokah. Anu selalu ruhaniana orang selalu bersandar tiada lain hanya kepada Allah, bukan hanya nama doang. Maka setiap orang mukmin itu bekerja untuk akhirat, bukan hanya di dunia. Coba cek dalam hati, sedangkan tanggal 15 nisfu Saban secara syariat disetorkeun amal perbuatan, dinyatakan ti ayeuna pas dicek geuning masya Allah, itu termasuk kami sendiri. Yuk kita rohani batin kita bukakan. Karena selama ini cuma ukur urusan kapan. Karena kita cuma akhirat, dan akhirat cuma ilmunya tidak ada. Akhiratnya cuma entar aja, besok aja, padahal sekarang sudah digelar ku Allah di dalam batin. Contohnya seperti bagaimana Allah itu merintah kepada umat Nabi Muhammad itu, yaitu lewat melaksanakan wudu. Bila mana wahai umat Muhammad, bila mana engkau ingin bertemu dengan aku, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum. Harus dicuci wajah, harus dicuci tangan, harus diusap mastaka, harus dicuci telinga, harus dicuci kaki. Coba cek, apakah kita masih dalam keadaan masih di dasar? Kalau kita masih dalam keadaan mencuci, dan cuci memang itu dihukuman wajib di dalam hukum syariat, yaitu selalu dibimbing oleh Rasulullah SAW. Ketika manusia harus tahu makna dari mana mencuci muka, harus tahu daripada makna mencuci tangan, harus tahu daripada mengusap kepala, dan harus tahu juga mencuci kaki dan telinga. Kebanyakan kita mungkin banyak yang tidak tahu, yang cuma tahu cuma wajah ini, padahal di dalam tubuh manusia ada jasmani dan rohani. Jasmani adalah secara fisik, rohani adalah secara batin. Kalau secara jasmani ibu sudah paham, sudah menjalankan fagsilu, sudah mencuci wajahnya. Padahal bila mana ayana secara syariat nyuci wajah, bila mana aya kokotor secara dohirna, secara kokotorna, berarti aya debu atanapi ayana muka kana salian tinu diparintah ku Allah. Dosa teh padahal di dalam ruhaniyah. Coba cek ruhaniyah kita, selalu menghadap kepada siapa? Kita selalu melihat orang, karena ruhaniyahnya selalu melihatnya bukan salian
bukan hak Allah. Selalu jangankan di luar sholat, di dalam sholat selalu menghadap, yang selalu muncul di hadapan kita adalah salianti Allah. Yang ada uang, yang ada uang, yang ada baju, yang ada pakaian. Di dalam hati selalu bertengger nak menghadap ruhaniah kepada urusan dunia, bukan kepada Allah. Nah ini wajah tu wajia, mulut berkata ini wajah tu wajia, mulut berkata roh wajah rum menghadap kepada sang dat. Ternyata dat nak dinyatakan bukan Allah. Nyatana ternyata nyatana selain Allah at-taghut, matak dulumat, kegelapan. Bukan doa yang tidak dikabul karena menghadap nah bukan kepada yang segala-galanya, menghadap nak ke makhluk. Nah itulah kata ini wajah itu berarti orang di dalam hati masih dusta, masih jadi pembohong. Kalau secara syariat mah sudah sah, tidak salah kalau secara syariat. Tapi harus kita yuk belajar meningkatkan. Nah inilah mengenali daripada diri kita. Pas dicek amal perbuatan kita masih selain Allah yang ada, yang selalu bertekad. Tentang orang mukmin itu bekerja untuk akhirat. Ibu setiap amal bekerja untuk akhirat, ngaji, sedekah, tahajud, maca sholawat, riungan, atanapi ayeuna urang naon tahajud witir kudu selalu jang akhirat ulah nu nongkrong teh ayeuna urang salianti Allah. Mana nyata ditungtunganku ikhlas teh wajib dilakukan, wajib ditinggalkan. Dilakukan secara fisik tahajud, sedekah dan sholat sunat apapun, tapi di dalam hati tak merasa aku yang melakukan, karena aku bisa melakukan tahajud pun tiada lain hanya Allah yang berperan. Ketika melaksanakan sedekah tiada lain aku tak mampu karena aku makhluk. Hati berkata aku dikertekeun oleh Allah, aku bisa sedekah, tinggal bersyukur alhamdulillah. Selalu begitu pekerjaannya Bu. Karena amalnya terus-terus jang akhirat, ibu itu selalu memegang kunci daripada dzikir sirrul asrar atau dzikir rasa atau dzikir keretek nu selalu dalam hati. Apapun amal perbuatan ketika ibu kemanapun ibu pergi, apapun ibu yang lama ini kita kerjakan, ketika sadar hatinya ke Allah, maka orang itu akan dibimbing ruhaniahna oleh Gusti Allah. Terus sampai kemanapun orang itu akan dimahfud, akan diraksa, jangankan di akhirat, di dunia keneh diraksa ku Gusti Allah. Nah maka ketika ngaji jangan pilih-pilih ngaji. Nu penting nama kurang mah karena dipanggil Gusti, ulah dipanggil Gusalianti Allah. Sampai kapan ngaji belajar dan belajar teh sampai ka maot cenah. Atuh meureunnan masih keneh kana-kana tingkatkeun. Mumpung Allah berkehendak membuka lewat seseorang yang dikehendaki ingin membuka rahasianya. Tapi insya Allah bila mana orang yang mukmin seperti itu selalu sadar, maka akan hidup batinnya. Ketika bertemu dengan seorang lillahi ma bis samawati wa ma fil ardi fa aina ma tuwalli fasama wajhullah. Di masrik ka maghrib dimanapun kita melihat di situ adalah wajah Allah. Karena kita ketika ada tetangga, ketika ada teman, ketika ada saudara, ketika ada suami atau anak, bila mana bikin jengkel,
bila mana bikin permasalahan, bila mana kita untuk mendatangkan sabar, tingkatkan jadi as-sabur. Lihatlah karena dia diperankan ku Gusti Allah. Suami diperankan ku Gusti Allah, tetangga bikin jengkel diperankan ku Gusti Allah, anak diperankan ku Gusti Allah. Kalau hati melihatnya Gusti Allahnya, tidak akan menyimpan di dalam dada ibu, tidak akan merasa kesusahan untuk bernapas, tenang, nyaman. Maka itulah lewat zikir nafas. Tinggal meningkatkan kegiatan rohanian. Kalau secara syariat kami melihat daripada ibu-ibu, alhamdulillah sudah mulai kesana kemari, kegiatan maca sholawat, silaturahminya sudah ada kegiatan, maupun ada makanan atau enggak ada makanan selalu setar, karena di situ sudah bersatu dina masalah kebersamaan ibu-ibu. Tapi kalau secara rohaniahnya silahkan coba cek masing-masing, karena rohaniah tidak bisa yang bisa ngecek kecuali hanya dirinya sendiri. Bila mana manusia kalau seperti itu, kalau sudah nyaman di dalam hati, sudah berzikir dan sudah berzikir, akan diberikan kenyamanan dalam batin dan ketenangan. Maupun susah atau tidak susah, mau kesulitan atau tidak kesulitan, tapi batin umat tenang, karena dia selalu bersandar rohaniah hanya ka Gusti Allah. Contohna dohir lamun urang secara syariat, silahkan bersandar secara syariat terhadap suami, tapi mohon batin enggak boleh. Bila mana ibu lamun secara dohirna dan batinna bersandar urusan uang, berdasar urusan aina dalam rumah tangga, keuangan di dapur, lamun selalu bersandar kepada suami, ketika suami lemah, ketika suami tidak punya uang, ibu akan jadi pikiran, lama kelamaan makin pikiran ibu akan ngedrop di dalam kepala, riut tungtungna ujungna menta cerai. Kusabab naon pangna menta cerai da kusabab boga salaki teu usaha. Kunaon ujungna pangna menta cerai kusabab boga salaki cuma pinter kehet bodoh kokon. Cuma bersandarna seperti kita, bilamun ayeuna sebagai ibu selalu bersandarna ke Allah secara jasmani, bersandar kepada suami syariat namanya, tapi rohaniah pula bersandar tetap ke Allah. Bila mana lemah suami, tidak ekonominya lemah atau tidak usaha, yuka us berhubung akal aina keur di PHK, ayu urang sasama babarengan, jangan sampai nepi ka ayeuna urang telat karena budak teu saeuntikeun tiap hari minta jajan. Coba lamun seperti itu, muncullah akhirna bakal sakinah mawaddah warahmah. Ibu upami hoyong itu lakukanlah secara rohaniahnya, maka ibu sebab ibu ningali geus paham lillahi ma fis samawati wa ma fil ard fa aina ma tuwali fasamawajullah. Berarti ibu dikan melihat daripada suamina, tapi rohaniahna lihatnya Gusti Allah. Maka ketika ibu pun mendengarkan kajian-kajian yang selalu menggebuk hati kita, yang selalu mengoreksi hati kita, ketika hati kita berbicara, jangan melihatnya kami sama seperti ibu, tapi kami dikehendak aja oleh Gusti Allah. Namun ibu terpercaya karena kami muncullah sifat makhluk. Makhluk itu adalah la haula wala quwata illa, berarti kami tidak bisa apa-apa, kami tanpa bisa bicara, yang bisa bicara tiada lain adalah hanya Gusti, kami mah dibisakan. Maka alhamdulillah itu dari Allah, semuanya kita pinjaman. Kenali aja dulu diri kita. Sekarang mengenali diri
ternyata kalau sudah dibukakan mata batin, kadang-kadang manusia masih berakhlakna aya akhlak ijtimaiyah, aya akhlak ilahiyah. Di dalam kitab hikam ay akhlakna akhlak ijtimaiyah mah akhlak manusiawi. Secara umum tingkah laku syariatna dibimbing oleh Rasulullah, berarti jasmani akhlak ijtimaiyah. Kalau akhlak ilahiyah selalu ada di dalam hati, yang selalu berperan merasa dan kesusahan dan kesulitan. Silahkan tiap malam muncullah kita berjalan, langkah-langkah selalu membawa DN atau yang dikatakan zikir nafas. Ketika orang bertanya, Allah melihat. Ketika ada yang memberikan rezeki, Allah akan memberikan rezeki lewat tetangga. Ketika ada yang membayar hutang, hati berbicara, Allah akan membayar hutang lewat tetangga. Terus ibu seperti itu ngalir, tak pernah berhenti, selalu sadar. Ketika nyampe ke rumah dipanggil oleh Allah yang bernama, dipanggil Allah memanggil lewat suami, dipanggil oleh anak, Allah memanggil lewat anak, terus berperan seperti itu. Ibu akan sehat. Karena sehat punah aja punya Gusti Allah. Akibatna naon ayeuna urang loba penyakit, dina badan urang selalu banyak penyakit, nyari tur, nyari cangkeng, rarieun, ceuli, nyeri dada, nyeri leungeun. Akibat kitanya ruhaniyahnya tidak selalu sadar. Nah, ayeuna mulai dibuka. Kalau sudah sadar, manusia karena lir ibarat sangkar tanpa burung. Ayeuna ieu kurung sebenarnya nama jasad ieu adalah burung. Tanpa burung bagaimana? Tidak ada yang berkicau di dalam kurung. Ketika manusia yang sudah selalu berzikir ke Allah, maka itulah burung yang sangat berkicau mahal hargana. Manusia sering sadar di dalam batina, manusia akan ditempatkan di sisi Allah, insya Allah. Kenapa hakar seperti itu? Contoh dohirna, coba burung oge, padahal banyak burung tapi nu diala suarana ayeuna nu gacor, suarana nu alus, nu mawa mahal harga, itu adalah burung. Manusia oge, manusia rohaniyahna anu mawa bikin masuk ke akhirat di sisi Allah adalah selalu sadar. Hayu urang babarengan sama-sama sadar ka Gusti Allah lewat batin. Kalau secara sadar syariat mah da ieu ge sadar cenah, padahal kalau secara syariat mah dikir teh sadar batin. Sadar kita selalu jadi makhluk. Maka di dalam wudu sama seperti tadi, ini wajah itu pangna dicuci teh wajah. Ketika wajah roh ketika sholat menghadap kepada salati Allah, ternyata itulah wajib dicuci muka. Nah, terus dicuci tangan cenah. Kenapa? Ketika manusia di dalam batin selalu merasa kuasa ini adalah kuasa aku. Contoh nabu ayeuna urang di rumah sebagai ibu rumah tangga, dalam batin merasa berkuasa. Wahai Kang, wahai Pak, ayeuna mah di imah panu berkuasa teh hanya ibu, hanya mama, hanya aku. Padahal itulah Allah menyuruh kepada kita lewat cuci tangan, itulah kekuasaan Gusti. Kari-kari manusia hanteu
Itulah tangan-tangan Allah, kuasa Allah kari-kari direngut ku urang-urang teh jadi pemburu garong kuasa Gusti Allah digarong ku manusia tanpa disadari. Terus ketika ayeuna naon ngalaksanakeun wudu ayeuna urang kudu diusap kepala. Apa itu usap kepala? Ngusap itu kepala itu harus kita wadukur sadar ka Gusti Allah, karena aku yang punya jabatan, aku kepala rumah tangga, aku sebagai ibu rumah tangga, dalam batin mengatakan jabatan aku RT, jabatan aku RW, jabatan aku lurah. Disitulah harus diusap ketika batin kita muncul sifat iblis, yaitu kesombongan, merasa aku yang berkuasa. Tapi jelema henteu sadar. Terus kumbah kaki terakhir, bila mana manusia, kenapa Allah merintah kepada kita lewat para ulama harus kaki dicuci? Apa tujuannya cuci kaki? Padahal kaki kita maupun misalkan di rumah teu kudu teu leuleumpangan, teu nincak najis teu kaitu ka dieu, tapi dina waktu wudu tetep wajib kudu dikumah. Naon tujuanna napangna eta dikumah? Allah merintah lewat para ulama, dicatat dalam kitab fikih. Allah merintah kepada kita supaya tujuan kita selama ini tujuan Gusti Allah, irodatna Allah kari-kari di aku ku manusia. Ayeuna urang tujuan ngaji, coba cek dalam batin. Tujuan Allah atanapi itu tujuan urang. Lamun batin tujuan urang tah itu teh irodatna Allah di aku dalam batinku manusia. Kalau secara syariat mah memang tujuan urang arek ngaji, tapi batin tujuan urang ini adalah dikehendak adalah tujuan Gusti, karena kita ingin bertemu dengan syariat manusia hakikatna Gusti. Tapi batin yang selalu berbicara kita, Allah akan mengarahkan ilmunya lewat ini, yaitu supaya rohaniahna kita bisa kembali. Tak di dalam wudu selalu dicuci ketika manusia ingin melaksanakan sholat. Rohania ketika kita rek ini wajah tuh bersihkan muqaddas itu, jangan ada selain daripada Allah di dalam hati. Karena apa itu Allah? Bukan hanya nama, inilah sang Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang Allah sampaikan kepada kita semoga Allah memberikan kemanfaatannya, semoga diberikan keberkahannya, amin ya rabbal alamin. Allah